guys, today we want go to Taman Mini. This is the kelompok lain. Ini kelompok lain ikut-ikut aja, Cok. Jadi kita nge-vlog sama aja, Cok. Halo guys. Ini perjalanan kami ke Taman Mini. Bye-bye. Oh iya, mesti gini, Jos. Vlognya tuh kita tutup kameranya, Cok. Sampai ketemu di stasiun. Ini kami udah stasiun. Sampai ketemu di itu. See you in the station, bro. Oke. Back, telepon Guys. Memges, back. Kita udah nyampe stasiun, guys. Dan Back, si Dimas kabur. Tim kita Dimas kabur. Dimas ketinggalan di sono. Uci pun juga Uci aman. Jadi kita nungguin Dimas dan juga Mem Grace nyampe gerbang mana ya. So ya sekarang udah di stasiun. Badannya sudah tinggi. Sekian, terima kasih. Oke, udah nyampe, bro. Yes. Udah nyampe, bro. Udah nyampe di Cawang. Udah nyampe, bro. Jok kelompoknya lah. Dimas gak tau ya gimana. Oke, udah disampein Cawang, bro. Oke guys, kita udah nyampe Cawang. Sampai Cawang, guys. Oke. 1 hour later. Halo guys. Oke, bro, udah nyampe, bro. Udah nyampe di Taman Mini. sana dong. Let's go, let's go. Let's go guys. Let's go, let's go, let's go. Oke, masuki taman, bro. Halo guys. Pintu belakang, bro. Pintu belakang, bro. Let's kiss dong, Jos. Kacau ini emang. Udah. Aduh, Bapak Inggris. Sudah mau mendekati ya. Mendekati. Enggak, ini Menteri Luar Set. Negeri. Set. Let's go, let's go, let's go. Museum Indonesia, bro. Lanjut. Ini ada lobby. Terlobinya. Oke guys, sekarang kita naik keliling-keliling. Bisa dikunjungi untuk berfoto dan bersantai. Keliling-keliling. Juga ada tempat juga. Rumah ibadah di sebelah kanan. Provinsi Ada Jakarta. masjid, gereja, pura dan wihara. Ada gereja. Ini gereja aktif semua. Haleluya. Pura, wihara, masjid aktif. Ada taman legenda, teman-teman. Jadi nanti kalian kalau kalian ada kunjungan anjungan, boleh tunggu mobil ini lagi. Nanti ada rute-rutenya lagi ya. Oke. Ini Ada Lampung di sebelah kiri. Yang Lampung enggak ya? Kita ambil foto ya sebentar ya. Selanjutnya Jawa Barat. Di mana? Di sini. Sulawesi Arab Komunikasi. Ber, bungkus. Sumatera. Ah, guys. bro, perangko. Hati-hati barang bawaannya tertinggal. Oke, hati-hati. Ya. Adik-adik kalian lihat ibu ya, ikutin ibu ya. Oke. Selamat datang ya di Museum Prangko. Perkenalkan, saya Ibu Trisnawati dari Museum Prangko. Dan kalian dari mana? Bro. Museum apa? Advent ya? Sama. Oh, SMA. Kelompok A. Saya mau tanya nih, kalian kesini tujuannya apa? Ayo, mau tahu sejarah. Mau tes Tahu sejarah? sejarah apa? Perangko. Oke, kalau gitu, yuk kita mulai. Kita masuk ya. Oke. Gue depan. AC-nya mohon maaf nih, kayaknya belum nyala ya. Masa AC-nya belum nyala? Pengap? Dari tadi bukan nyalain ya? Nyalain dong. Siap. Oke, adik-adik ya, kita sambil mulai ya.
Berdirinya Museum Prangko, sejarah berdiri Museum Prangko itu adalah pada tanggal 29 September 1983. Kenapa didirikan Museum Prangko? Yaitu Museum Prangko dilihat untuk memperkenalkan berbagai macam perangko di Indonesia maupun dunia. Kebetulan Museum Prangko digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Nah, beliaulah fotonya. Nah, itu yang namanya Ibu Tien Soeharto kalau belum tahu. Siapa sih Ibu Tien Soeharto? Iya, ada ini nggak sih di sekolahan biasanya penyemangatnya Bu? Yel-yelnya apa sih? Budit. Oh, habis makan ya, oh pantesan. Kalau habis makan biasanya ngantuk. Lemes ya? Nah, yel-yel SMA-nya apa? Ada. Oke, kita lanjut. Kita di sini sudah di Museum Prangko. Pertama kalian datang, kalian melihat apa tuh? Patung betul. Berarti kalian ya, patung Hanoman. Yang artinya Hanoman itu adalah pemberi berita atau pengirim kabar. Jadi zaman dahulu ya, sebelum adanya perangko, kabar itu misalnya kita mau ngirim pesan ke saudara atau ke teman atau sahabat, itu bisa memakai tulisan seperti di daun lontar dan dikirimkan pakai kurir. Ya, jadi harus butuh berhari-hari bahkan berbulan-bulan sampai pesan itu sampai ke penerimanya. Itu sebelum ada perangko maupun alat-alat komunikasi yang sekarang ada ya adik-adik ya. Kalau sekarang udah canggih, ada handphone, jadi nggak perlu kalian berlama-lama menunggu kabar berita dari siapa? Ayo, ada yang senyum-senyum nih. Ya. Sekarang ada WA, ada TikTok ya. Ada semuanya IG. Nah, kita jangan pernah melupakan sejarah ya adik-adik ya. Sebelum adanya digital zaman sekarang, perangkolah yang pertama untuk pengiriman berita supaya surat kita atau pesan kita sampai ke penerima. Ya, kalian tahu perangko seperti apa? Tahu. Itu suka narik itu gambar Pak Bu Ibu. Yes, betul. Itu replikanya. Jadi besar ya. Perangko zaman dahulu itu kecil-kecil, nggak ada yang besar. Kalau zaman sekarang perangkonya sudah dimodif. Bahkan foto kalian bisa ada di dalam perangko. Kalau zaman dulu tidak boleh, harus biasanya pejabat pemerintah ya, flora dan fauna atau event-event yang terjadi di Indonesia. Itu yang harus dibuat perangko. Tapi zaman sekarang foto kalian keluarga ataupun misalnya teman sahabat bisa ada di dalam perangko. Cuma 5 menit bikin ya. Oke, kita lanjut ya. Ibu akan menjelaskan di sini ke showcase pertama di Museum Prangko. Oh iya tadi sampai tadi ada yang bertanya enggak? Itu setiap sesi akan langsung mengajukan ya. Jangan lupa. Jadi kan kalau misalnya kita mau ngirim perangko atau surat gitu kan harus ada kurirnya gitu kan ya. Betul. Nah di zaman dulu ada nggak kayak surat kilat atau surat biasanya gitu? Nah ibu jelaskan. Di zaman dahulu itu sebelum ada perangko ya. Jadi dikirimnya itu bisa lama, bisa berbulan-bulan baru sampai. Karena apa? Dikirimnya pakai kurir misalnya, pakai kapal laut. Kurirnya harus naik dulu ke kapal lautnya. Misalnya dari sini ke Bogor, ya, zaman dulu ya. Kalau zaman dulu dari sini ke Bogor, dia misalnya harus menggunakan zaman dulu adanya apa ya? Misalnya bus atau apa ya zaman dulu ya. Nah, harus menggunakan itu. Nggak mungkin sampai berapa kali? Di sini berapa jam coba? Sejam kan? Jam lebih. 2 jam lah ya paling. Zaman dulu dari sini ke Bogor kalian bisa 1 hari atau 2 hari. Ya. Seperti itu. Jadi itu sebelum ada perangko. Ada jawabannya di sini. Ya, di showcase pertama, sebelum adanya perangko, zaman dulu di sini nih ya ditulis dalam daun lontar. Tahu daun lontar? Tahu itu? Lontar. Tahu kamu?
Hebat, tahu daun lontar ya. Oke, nah seperti itu. Ditulis di daun lontar, lalu dikirimkan pakai kurir. Ya, pakai kurir dan itu butuh berbulan-bulan untuk sampai ke penerimanya. Biasanya pesan yang dikirimkan bersifat rahasia yang dikirimkannya. Tapi kalau tidak rahasia, beliau misalnya ya itu sih nggak penting lah ya. Biasanya untuk pesan-pesan penting itu dikirimkan pakai kurir atau pakai burung merpati. Zaman dulu burung merpati sangat berguna, betul, sangat berguna, sangat bermanfaat, sangat membantu yang pastinya. Makanya logo PT Pos Indonesia ada burung merpatinya, ya, karena burung merpati itu pengantar berita atau pesan di zaman dahulu sebelum adanya perangko, ya. Oke, nah zaman dulu bisa menggunakan kapal laut atau pedati bahkan kuda pos. Nah, kenapa sih Kapal laut. tiba-tiba adanya perangko? Jadi gini, zaman dulu Sir Rowland Hill pertama kali yang penggagas adanya perangko pertama di dunia. Nah ini dia, perangko pertama di dunia itu pada tahun 1840 dan bergambar Ratu Victoria. Jadi backgroundnya semuanya hitam, oleh sebab itu disebut Penny Black. Penny Black Franco. Perangko pertama di dunia disebut Penny Black. Ya. Kenapa sih disebut Penny Black? Karena backgroundnya seluruhnya hitam. Dulu pertama kali ya. Tapi zaman sekarang backgroundnya udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke. Si Rowland Hill berkirim surat misalnya ke Belanda, ke sahabatnya. Jadi sebelum ada perangko, beliau itu bingung. Kenapa kalau saya berkirim surat, penerimanya yang bayar? Zaman sekarang namanya apa? Yes, COD. Betul. Jadi ternyata COD itu udah dari zaman dulu udah ada, ya, bukan zaman sekarang. Jadi sebelum ada perangko, penerimanya yang bayar suratnya. Nah, akhirnya berpikirlah Sir Rowland Hill ini berpikir gimana sih caranya supaya penerima itu nggak bayar, karena kita yang berkirim berita, berkirim surat ya, berkirim barang. Akhirnya keluarlah ide dengan diciptakannya perangko supaya penerima tidak membayar lagi. Jadi perangko itu ditempel, di stempel itu tandanya sudah terbayar. Tapi kalau belum distempel itu belum sah. Ya. Ini alat tulis yang dipakai untuk dalam sebuah perangko itu ada apa aja ya? Alat tulisnya. Ya. Biasanya tinta kalau zaman dulu. Belum ada bolpen. Masih tinta apa basah ya? Ya. Yang itu Bulu loh. ayam. Ya, betul. Betul. Nah, seperti itu, belum ada pulpen. Tinta cumi. Ya, tinta basah kalau zaman dulu itu bilangnya ya. Jadi yang dicelup-celup. Nah, tulis gitu ya. Adik-adik ya. Oke. Ya. Jadi kan dulu itu surat dikirim kepada si pengirim. Betul. Si penerima. Dan si penerima ini gimana dia cara mengetahui kalau surat ini sedang lagi dikirim dan bagaimana dia melacak surat ini udah di mana? Zaman dulu memang belum ada yang namanya bisa track and trace. Ya, karena perangko itu zaman dulu masih ibaratnya itu tanda bukti kirim lunas, jadi belum bisa dilacak. Kalau saat ini perangko sudah bisa dilacak, track and trace. Dan kebetulan perangko itu kan adanya hanya di kantor pos ya, kalau JNE atau yang lainnya atau ini penjasa lain tidak ada. Nah, tapi saat ini perangko sudah bisa terlacak karena zaman dulu memang digitalisasi belum ada, ya kan? Nah, baru ada perangko dan belum ada ekspres zaman dulu. Dan sampainya memang agak lama. Biasanya itu durasinya paling lama berapa? Contoh, misalnya dari sini ke mana ya, ke Bandung lah ya. Kalau dulu itu sampainya itu sekitar 1 minggu. Dari sini ke Bandung. Tapi sekarang pakai perangko dari sini Bandung 2 hari sampai. Oke, karena dia disamakan sudah dengan kiriman-kiriman reguler lainnya. Oke, sekarang kita pergi ke Sulawesi Selatan apa? Tenggara ya? Kita OTW Sulawesi Tenggara dari Museum Prangko. Oke, let's go. Ini dia penampakannya. Nah,
Masuk dulu kita. Lepas sepatu sama sandal ya. Jadi dia rumah Toraja. Rumah ini kepala apa? Apa sih? Kerbau. Tanda kematian ya. Tanda yang mati. Ini rumah khusus untuk yang bangsawan yang berstatus tinggi di Toraja. Kalau kita ke Toraja langsung kita nggak bisa masuk sini. Iya. Ada sosok lain. Tadi. Oke bro. We end Kita our pulang ya. camp in Taman Mini Indonesia. Kita pulang ya. Netnote lu nggak diajak Netnote. Lu nggak Sampai diajak. jumpa di Oke. stasiun. Sampai jumpa di stasiun. Kita jalan pulang guys.